Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman YouTube membership Vestalk yang sudah join, dan kali ini kita akan kembali membahas bedah emiten yang sudah kita susun berdasarkan top-down analysis. Dan kali ini kita akan membahas INDF atau Indofood, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, dan ini perusahaan patungan dengan Frito-Lay Netherlands Holding, afiliasi dari PepsiCo Inc. Dan ini berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada 1994, kemudian melakukan IPO, teman-teman. Dan saat ini perusahaan bergerak dalam berbagai bidang usaha seperti makanan olahan, penyedap rasa, minuman, pengemasan, minyak goreng, penggilingan gandum, dan pembuatan tekstil karung tepung. Dan visi utama dalam Indofood sendiri adalah ingin menjadi perusahaan total food solution. Dan dalam mencapai visi tersebut, misinya ada 4. Yang pertama adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara keberlanjutan, lalu senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan juga teknologi kami. Yang ketiga adalah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan yang keempat adalah meningkatkan shareholders value secara berkesinambungan. Yang mana kalau kita lihat di sini visi utamanya sudah sangat clear. Ingin menjadi perusahaan yang memberikan total food solution, menjadi solusi total mengenai makanan. Dan ini sebetulnya mencakup yang dikerjakan sekarang ya oleh INDF, membangun ekosistem bisnis perusahaan pangan, teman-teman. Untuk mencapai ke sana, kita lihat juga misinya cukup clear dan cukup komprehensif. Jadi dengan ini kita bisa lanjutkan pembahasannya, teman-teman. Untuk pemilik dari perusahaan INDF sendiri, ini adalah First Pacific Company Limited dengan kepemilikan sekitar 50,07%. Dan sisanya 49,93% itu di masyarakat, teman-teman. Bapak Antoni Salim juga memiliki dengan porsi yang tidak signifikan ya, 0,02%. Dan ada Bapak Taufik Wira Atmaja dan juga Bapak Franciscus Welirang. Dan First Pacific Company Limited ini tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Antoni Salim ini punya kepentingan dalam memegang kendali secara tidak langsung di First Pacific Company Limited. Lalu INDF sendiri ini dimiliki oleh First Pacific Company Limited melalui First Pacific Investment Management Limited. Seperti itu, teman-teman. Jadi gambarannya sebetulnya pemilik dan pengendalinya ya Bapak Antoni Salim. Itu tetapi melalui berbagai kendaraan bisnis atau berbagai perusahaan. Kita bisa lanjutkan pembahasannya, teman-teman. Struktur organisasi, ada Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi, serta ada Komite Audit ya. Di sini yang menjadi note bahwasannya Bapak Utomo Joso Dirjo ini meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, teman-teman. Dan Bapak Sulaiman Arif Arianto ini belum menjabat pada 2022 kuartal 4. Nah, sisanya kita melihat tidak ada perubahan yang signifikan ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasan ya, teman-teman. Jadi kita bahas mengenai struktur organisasi, profil dari Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi yang sifatnya sampling. Jadi teman-teman perlu membahas lagi satu persatu jajaran komisaris dan juga jajaran direksinya. Kita di sini kita bantu sampling untuk mengefisienkan waktu. Kita lihat dari sisi Bapak Manuel V. Pangilinan ini sebagai komisaris utama. Beliau berusia sekitar 76 tahun, warga negara Filipina, dan pertama kali diangkat sebagai komisaris utama ini pada 1999 dan terakhir diangkat kembali pada 2021. Pendidikannya yang terakhir adalah master di bidang Business Administration di University of Pennsylvania, teman-teman, di tahun 1968. Beliau juga rajin dalam mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, dan juga seminar termasuk Hong Kong Legal and Regulatory Update pada tanggal 14 Oktober 2022. Pengalaman kerja beliau dan juga rangkap jabatannya, beliau ini Managing Director di First Pacific Company Limited sejak didirikan 1981 ya sampai 1999. Jadi informasi yang kita peroleh dari Bapak Manuel ini, beliau memiliki kontribusi yang besar di INDF Group
Beliau juga punya latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sangat baik bagi Indofood Group. Bapak Antoni Salim sendiri, ini sebagai Direktur Utama, beliau usia 73 tahun, warga negara Indonesia, pertama kali menjabat menjadi Direktur Utama atau CEO dari Indofood pada tahun 2004 dan terakhir diangkat kembali pada tahun 2021. Beliau adalah lulusan dari Bachelor of Art dari Universitas di Inggris ya teman-teman ya, pada tahun 1971. Dan beliau juga rajin dalam mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, dan juga seminar, termasuk tadi Hong Kong Legal and Regulatory Update, serta ada Global Economy Outlook di 2023 pada Desember 2022 lalu. Pengalaman kerja beliau sudah jelas, pasti beliau berpengalaman di Indofood Group ya. Beliau punya pengalaman di Direktur Utama ICBP sejak 2009 sampai sekarang, Chairman dari First Pacific Company Limited dari 2003 sampai sekarang, anggota Asia Business Council dari 2004 sampai sekarang, dan juga beliau menjadi Presiden dan CEO Grup Salim serta Direktur dari First Pacific Company Limited dari 1981 sampai 2003. Jadi yang kita bisa ketahui bahwasannya Bapak Antoni Salim ini memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sangat baik untuk Indofood. Beliau adalah pemilik dan pengendali dari INDF. Kita bisa lanjutkan pembahasannya teman-teman. Bisnis model utama dari Indofood sebetulnya gambaran garis besarnya Indofood ini bekerja sama dengan pemasok membangun ekosistem pangan untuk bisa disuplai ke konsumennya. Indofood ini memungkinkan terjadinya diversifikasi bisnis yang saling bersinergi teman-teman, supaya bisa menjadi solusi total bagi konsumen terkait kebutuhan pangan. Jadi dengan kata lain, Indofood ini menjalankan bisnis dari hulu ke hilir supaya konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pangannya. Keunggulan utamanya adalah jelas bahwasannya pada kondisi bisnis yang matang, Indofood akan sangat sulit untuk disaingi kompetitor karena sudah terbangun ekosistem yang solid teman-teman. Dengan kelemahan utamanya sudah jelas, untuk membangun ke sana itu tidak mudah dan tidak murah dan tidak sebentar. Artinya proses dalam membangun ke sana butuh periode waktu yang panjang ya untuk bisa membangun ekosistem bisnis. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Bisnis model utamanya di sini kita bisa ketahui area dari produksi atau fasilitas produksi yang dimiliki oleh Indofood dari consumer branded product, Bogasari, agribisnis. Ini baik dari plantation maupun yang refineries dari CPO teman-teman. Ya kita bisa ketahui dominasinya masih di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ada juga di Sulawesi, tetapi di Indonesia yang lebih ke timur lagi ini masih belum ada. Dan bisa diketahui juga bahwasanya Indofood ini juga punya pabrik di luar negeri seperti di Malaysia, Arab Saudi, Turki, Kenya, Egypt, Nigeria, Ghana, Maroko, dan juga Serbia teman-teman. Ini terutama untuk yang consumer branded product ya. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya teman-teman. Segmen operasi dari INDF ini dibagi menjadi 4. Ini dari data laporan tahunan dan juga data laporan keuangannya. Untuk yang pertama adalah produk konsumen bermerek atau yang CBP tadi ya teman-teman ya. Kegiatan operasional grup CBP ini dijalankan oleh ICBP, anak perusahaan dari Indofood yang sahamnya juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Grup CBP ini memproduksi dan memasarkan beragam produk konsumen bermerek seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Citato, Kitela, Indomie, Cap Enak, Club, Bumbu Racik, dan juga lainnya. Itu dimiliki oleh Indofood melalui ICBP. Sedangkan kalau yang Bogasari ini mengoperasikan 4 pabrik penggilingan tepung, ya brandnya seperti Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, dan Lencana Merah. Sedangkan kalau yang agribisnis, ini seluruh mata rantai pasok dari penelitian dan pengembangan litbang, pemulihan benih, pembudidayaan, pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi dan juga distribusi, ini dijalankan oleh agribisnis, ya brandnya seperti Bimoli dan kawan-kawannya ini di agribisnisnya. Sedangkan kalau yang distribusi, ini merupakan aset strategis bisnis dari Indofood yang terintegrasi. Grup distribusi ini didukung oleh lebih dari 1.300 stock point atau distribution yang berada di lokasi padat dengan outlet retail, yang mana strateginya ini menarik teman-teman. Jangkauan dari distribusi ini tidak lebih dari radius 10 km, jadi supaya bisa menjamin kecepatan layanan. Jadi kalau ada pusat padat penduduk
dan pusat perbelanjaan tidak jauh, tidak lebih dari 10 km itu ada stock point milik Indofood. Yang mana ini menjamin kecepatan layanan serta akses informasi dalam perkembangan pasar supaya Indofood ini bisa lebih cepat. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Keunggulan kompetitif dari Indofood yang kita lihat, yang pertama, kualitas produknya bagus. Yang kedua, model bisnisnya terintegrasi. Yang ketiga, inovasinya juga kuat. Ini dari 3 poin ini membantu terciptanya ekosistem bisnis yang kuat. Kita bahas satu persatu. Dari kualitas produk yang bagus, kita ketahui bahwasanya Indofood ini dikenal oleh masyarakat secara luas karena mampu secara konsisten menyajikan produk dengan kualitas yang bagus. Jadi keunggulan dari brand, dari sebuah nama ya, sebetulnya itu adalah hasil atau buah dari kualitas yang secara konsisten bisa disajikan dengan bagus. Percuma kalau kita punya brand besar tetapi kualitas lainnya tidak stable, pasti di masyarakat brandnya jadi jelek. Nah, kita mengetahui produk-produk Indofood ini bisa punya nama yang bagus karena secara konsisten mampu memberikan dan menyajikan kualitas yang bagus, teman-teman. Yang kedua adalah model bisnis yang terintegrasi. Saat ini diversifikasi bisnis dari INDF ini dapat saling bersinergi dan saling memperkuat model bisnis yang dimiliki. Ini yang membuat bisnisnya bisa dibangun dari hulu ke hilir satu persatu ya, teman-teman ya. Dan inovasi yang kuat. Kita ketahui bahwasanya Indofood ini tidak hanya menikmati keuntungan dari brand yang sudah dikenal dan sudah dibangun, tetapi tetap berinovasi melalui berbagai varian produk baru. Jadi kalau teman-teman amati, sebetulnya banyak produk seperti katakanlah Indomie ya, banyak varian rasa itu yang dalam tanda kutip nggak laku. Mereka bikin nggak laku hilang, mereka bikin nggak laku hilang. Tapi ada juga yang laku dan menjadi salah satu varian produk yang disukai. Artinya di sini Indofood rajin dalam melakukan inovasi produk, teman-teman. Dan disinilah ekosistem bisnis yang kuat itu bisa terbangun dari berbagai keunggulan kompetitif, dari profit yang dimiliki dan juga leverage hutang. Mereka bisa akuisisi, mereka bisa perkuat ekosistem bisnisnya sehingga INDF mampu mempertahankan posisi bisnis yang kuat menjadi salah satu ekosistem bisnis produk consumer terbesar di Indonesia. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan ya, teman-teman. Ya, kita lanjutkan pembahasan dari strategi dan pengembangan bisnis INDF. Kalau kita mencari strategi dari INDF sendiri, sebetulnya garis utamanya itu INDF ingin membangun ekosistem bisnis pangan yang terbesar di Indonesia supaya menjadi total food solution. Itu sudah clear apa yang mereka kerjakan untuk mencapai visi itu. Kita melihat ada benang merah yang sama ya, ke arah yang sama. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam, sebetulnya strategi mencapai ke sana itu bisa berbeda-beda, beragam. Dari produk konsumen bermerek dan juga Bogasari, agribisnis dan juga distribusi, ini punya strategi yang berbeda-beda. Seperti produk konsumen bermerek, ini strategi yang diterapkan oleh INDF adalah memperluas distribusi, mengoptimalkan ketersediaan produk, memperkuat relevansi merek, interaksi dan edukasi dengan target konsumen, serta menerapkan strategi push and pull untuk meningkatkan penetrasi pasar. Dan kalau di Bogasari sendiri, pengembangan produk-produk baru termasuk kemasan berukuran lebih kecil serta didukung dengan lebih banyak kegiatan consumer engagement dan edukasi untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan konsumsi. Lalu selain itu, di Bogasari sendiri meningkatkannya dengan meningkatkan distribusi dan penetrasi pasar melalui penambahan jumlah depo di wilayah baru. INDF juga akan meningkatkan produktivitas melalui permajaan dan otomatisasi lini pengemasan. Ini di segmen Bogasari ya. Sedangkan kalau di agribisnis sendiri, strateginya pada perkebunan ini akan melakukan penyederhanaan proses kerja, penyempurnaan aplikasi pupuk, strategi pemeliharaan preventif, serta program mekanisasi dan penggunaan energi terbarukan. Sedangkan pada branded produknya, INDF akan melakukan penetapan harga yang kompetitif untuk produk minyak dan lemak nabati bermereknya, di mana harga produk terus dievaluasi dan disesuaikan sepanjang tahun untuk menjaga tingkat margin. Sedangkan kalau di distribusi, ini memperluas jaringan distribusi, meningkatkan penetrasi pasar, market intelligence, dan kecepatan distribusi. Seperti upaya koordinasi yang berhasil ditingkatkan di seluruh grup Indofood guna memperkuat proses pengumpulan informasi serta feedback mengenai persaingan pasar dan perputaran produk. Jadi dari masing-masing divisi bisnis ini tentu punya nature bisnis yang berbeda-beda, sehingga strateginya nggak mungkin sama. Pasti sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai mana yang bagus untuk divisi produk tersebut. Tapi secara garis besar, sebetulnya dari masing-masing divisi atau segmen bisnis ini
ini bergabung untuk mencapai Indofood ini bisa menjadi Total Food Solusi tadi. Nah, ini kita bisa lanjutkan pembahasannya teman-teman ya. Kita informasikan bahwasannya kita memiliki program YouTube Membership Faststock. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah join. Di sini kita informasikan bahwasannya teman-teman yang join dengan YouTube Membership Faststock bisa memperoleh 3 keuntungan utama. Yang pertama, teman-teman bisa memperoleh video bedah emiten sebulan itu totalnya 8 video. 4 itu untuk playlist general dan 4 video lagi untuk member yang dapat ditonton lebih awal yang dibuat dengan top down analysis sehingga fundamentalnya kuat dan juga harga masih bisa dipertimbangkan. Keuntungan yang kedua adalah kita prioritaskan untuk bisa dibuat pembahasannya sesuai request teman-teman member. Dan yang ketiga adalah kita kadang-kadang juga memberikan informasi. Kadang-kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, harga masih mahal ya. Nah, kalau ketika harga-harganya itu tiba-tiba murah atau ada kesempatan masuk, ya kita akan informasikan melalui YouTube komunitas Faststock ini yang kita post untuk member only seperti itu. Nah, teman-teman yang ingin gabung langsung saja masuk ke channel kami, klik bagian gabung ya. Sampai bertemu di YouTube Membership Faststock. Kita lanjutkan pembahasan. Di bagian neraca kita bahas laporan keuangannya, sisi keuangannya di bagian neraca dulu. Kita bisa lihat bahwasannya 2019 ke 2020 ada lonjakan yang signifikan. Nah, di sini ada proses akuisisi dari Pine Hill ya teman-teman ya. Sehingga ada penggunaan leverage, penggunaan utang, sehingga aset bisnisnya ada lonjakan yang signifikan. Nah, aset lancar dari tahun terbarunya 2023 kuartal 3, aset lancarnya itu sekitar 33,2% dan aset tidak lancar sekitar 66,8%. Komposisi dominan aset lancar ini adalah kas dan juga setara kas sebesar 44% dari aset lancarnya dan persediaan 29%-an dari aset lancarnya. Komposisi dominan aset tidak lancar ini adalah goodwill. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Goodwill ini 44% dari aset tidak lancar. Dan aset tetapnya sebesar 37,4%. Jadi lebih tinggi goodwill dibandingkan aset tetapnya. Sedangkan goodwill ini dominasinya untuk Pine Hill Company Limited yang mana ini diakuisisi ya pada tahun 2020 itu. Nah, nilai goodwill ini layak atau tidak? Ini sebetulnya dapat diukur dari kemampuan mencetak laba. Jadi, kalau dari sisi aset, dari sisi neraca, goodwill itu memang ada ya, terutama ketika akuisisi bisa lebih mahal dibandingkan valuasi bisnisnya ya, atau ekuitas bisnisnya. Pasti nanti lebihnya dimasukkan ke goodwill. Layak atau enggak itu dibeli? Ya sebetulnya ini nanti bisa diukur melalui kemampuan perusahaan mencetak laba. Kalau mencetak labanya bagus, laba ya, bukan revenue ya. Kalau mencetak labanya bagus, ya tentu ini bisa dikatakan layak. Nah, mungkin case-nya ini agak sedikit berbeda dengan Gojek ya. Yang pernah kita bahas, Gojek itu kan punya goodwill yang tinggi. Tetapi case-nya adalah Gojek kan belum profit, masih mencetak revenue, belum mencetak laba. Di sini yang kita bahas adalah mencetak laba. Seperti itu. Jadi kalau kita nanti gunakan valuasi discounted cash flow maupun kita mau gunakan PE ratio ya, itu sebenarnya sudah menjawab tantangan goodwill-nya pantas gak sih untuk dibayar dengan nilai seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti kita bisa gunakan DCF saja, itu sudah menjawab dari goodwill. Kita lanjutkan pembahasannya teman-teman. Total equity, lalu utang jangka panjang dan juga utang jangka pendek. Kita bisa ketahui bahwasanya utang jangka pendek ini dominasinya sekitar 38,8%, sedangkan utang jangka panjang dominasinya sekitar 61,2% dari total utangnya ya teman-teman ya. Kalau utang jangka pendek sendiri, ini paling dominan adalah utang bank, cerukan, dan juga utang trust recipients teman-teman, sebesar 54,7%. Rata-rata rate-nya itu sekitar 5,25% sampai 8% untuk yang ini ya IDR ya, dan juga untuk yang USD sebesar 4,52 sampai 6,67. Ini untuk utang jangka pendeknya. Sedangkan kalau untuk utang jangka panjangnya dominasi adalah utang obligasi sebesar 77,4% dari utang jangka panjangnya dengan rate sebesar 3,5 sampai 4,843% kalau kita cek tuh rate-nya segituan. Sebetulnya kalau kita lihat utangnya itu pada rate yang menengah ke bawah ya, terutama untuk utang jangka panjang di obligasi ini, karena rate US dollar aja sekarang kan sekitar 5,5%-an kan. Nah, di sini kalau 3,5 sampai 4,8 sebetulnya ini masih lebih rendah dibandingkan rate yang ada ya, seperti itu. Jadi kita bisa katakan utang obligasinya ya relatif affordable, relatif murah gitu.
Sedangkan kalau utang jangka pendek ya memang utang-utang jangka pendek ini rate-nya sangat-sangat fluktuatif ya, tergantung dari rate saat itu. Jadi wajar kalau US dollar rate-nya bisa 4,5 sampai 6,67%. IDR sendiri maksimalnya sampai ke 8%. Kita melihat itu rate yang wajar seperti itu. Nah, rata-rata pertumbuhan ekuitas dari data yang ada 10 sampai 11 tahun terakhir ya, ini sekitar 10,12% per tahun rata-rata pertumbuhan ekuitasnya. Yang mana lonjakan yang sangat signifikan itu ada di 2019 ke 2020. Kalau kita melihat akuisisi Pinehill ini yang menyebabkan goodwill-nya tadi tebal, itu cukup berhasil ya. Karena kita melihat pertumbuhan bisnisnya cukup bagus, utangnya pun secara gradual mulai terbayar. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Laba ruginya. Nah, ini laba rugi memperkuat statement kita tadi. Laba rugi kita bisa lihat pertumbuhannya itu sangat terlihat, sangat predictable dan sangat terlihat. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 10 sampai 11 tahun terakhir ini sekitar 7,24% per tahun. Rata-rata pertumbuhan laba operasinya itu sekitar 11,99% per tahun dan rata-rata pertumbuhan laba bersih sekitar 14,20% per tahun. Nah, kenapa harus main di luar Indonesia INDF ini? Karena di Indonesia sendiri INDF sudah menjadi raja. Ini sudah memang waktunya INDF itu ekspansi keluar, dan kita mengetahui bahwasannya operasi di INDF kalau di perusahaannya ya mereka tidak hanya sekedar langsung bangun pabrik gitu, nggak seperti itu. Mereka biasanya awal distribusi dulu, penetrasi pasar dulu, sampai penjualan tertentu, ini baru pabrik bisa dibangun. Nah, kalau case-nya Pinehill ini mereka bekerja sama di joint venture kan, lalu INDF melihat ada potensi yang lebih besar gitu kan ya, dan ya udah pabriknya dibeli aja dari rekanannya joint venture-nya, dibeli, mau nggak? Ya otomatis kalau potensinya besar nggak mungkin di harga wajar gitu, pasti lebih tinggi gitu kan. Kalau kita dibeli, kita yang punya bisnis gitu, kita mau dibeli harga wajar, kita tahu potensinya tinggi, jelas kita nggak mau kan gitu, kecuali kalau harganya lebih tinggi gitu kan. Nah itu sehingga kita melihat itu sangat wajar ya, pembelian di atas harga wajarnya dan masuk ke goodwill, asalkan memang itu bisa dibuktikan dengan mencetak laba itu tadi, mencetak revenue, mencetak pertumbuhan, mencetak laba, itu bisa dibuktikan, itu bagi kita tidak masalah. Tapi gimana menurut teman-teman? Drop di komen juga ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Dari sisi kontribusi pendapatan sudah jelas backbone-nya adalah produk konsumen bermerek ya. Yang mana di sini pertumbuhannya juga cukup signifikan. Kontributor utamanya itu 54,36% adalah produk konsumen bermerek, dan segmen Bogasari kontribusi ke revenue itu sekitar 28,79%. Jadi sebetulnya dari dua ya, Bogasari dan produk konsumen bermerek ini sudah 70-80%an lah dari revenue. Sedangkan pertumbuhan revenue yang paling pesat ini pada segmen produk konsumen bermerek. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman ya, ini jadi kontributor utama dan juga punya pertumbuhan tertinggi. Jadi menurut kami itu statement tadi di awal, akuisisinya itu merupakan akuisisi yang bagus dan ini cukup berhasil. Ya karena ini udah menjadi kontributor utama dan juga pertumbuhan yang paling tinggi di sini. Ini dari sisi revenue ya, kita perdalam lagi. Dari sisi kontribusi laba operasi. Laba operasi ini perlu diketahui bahwasannya kalau ditotalkan pasti berbeda dengan laba operasi karena ada beban-beban yang tidak dapat dialokasikan per segmen. Nah, segmen yang dengan kontribusi laba operasi tertinggi ini masih pada segmen produk konsumen bermerek, yaitu sebesar 66,83%. Sedangkan pertumbuhan dengan laba operasi tertinggi ini juga pada segmen produk konsumen bermerek. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya bahwasannya dominasi utamanya dari produk konsumen bermerek, pertumbuhan tertinggi juga dari produk konsumen bermerek. Jadi itu juga memperkuat statement kita yang sebelumnya kita bahas. Kita lanjutkan pembahasan teman-teman. Dari sisi arus kas ya, arus kas. Indofood ini memiliki arus kas bisnis yang lebih mudah diprediksi, terutama arus kas operasi, dan relatif bertumbuh kalau kita bandingkan di tahun 2013 ke tahun 2023. INDF juga rutin dalam berinvestasi dalam pembelian aset tetap untuk melakukan ekspansi maupun dalam aset investasi lainnya, contoh ke perusahaan gitu. INDF juga rutin dalam membagikan dividen teman-teman. Jadi kalau kita ketahui di sini ya arus kas operasinya itu relatif positif dan relatif bertumbuh walaupun ada fluktuasinya ya.
Dan di tahun 2020 kenapa arus kas investasinya itu negatif tinggi sekali, ya ini karena ada pembelian Pine Hill itu teman-teman, karena mereka atau INDF ini berinvestasi gitu. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita informasikan bahwasannya kita sudah bisa menerima super comment dan juga super thanks. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah memberikan super comment maupun super thanks. Dan teman-teman yang ingin memberikan itu bisa langsung klik titik 3 bagian terima kasih, lalu masukkan nominal yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Dan kita informasikan bahwasannya yang sepenuhnya teman-teman berikan ini untuk pengembangan organisasi, untuk mencapai visi kita meningkatkan literasi keuangan di Indonesia sehingga membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Di rasio profitabilitasnya ya teman-teman ya, ada operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Rata-rata net profit margin dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 6,3% per tahun, dengan rata-rata return on equity-nya di 8,35% per tahun. Kita lihat sebetulnya trennya cukup berfluktuasi, ada peningkatan sedikit gitu kan ya. Tren yang naik hanya di operating profit margin yang sangat signifikan kelihatan. Nah, tingkat profitabilitas INDF ini sebetulnya relatif moderat, nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Bisa dikatakan rendah, ya nggak juga, tetapi moderat lah gitu. Karena INDF menjalankan ekosistem bisnis teman-teman. Jadi sudah pasti ada subsidi silang tingkat keuntungan. Kecuali kalau kita hanya melihat ICBP-nya saja gitu. Itu pasti relatif lebih tinggi dibandingkan ini. Nah, contoh sederhananya ini kalau kita hitung ya dalam 10-11 tahun terakhir. OPM tertinggi itu pada segmen produk konsumen bermerek sekitar 16,94% per tahun. Ini OPM-nya. Sedangkan OPM terendah itu pada segmen distribusi sekitar 4,45% per tahun. Jadi bisa dibayangkan pasti ada subsidi silang. Kenapa segmen distribusi ini harus dijalankan gitu kan? Ya karena ini menjadi aset strategis itu tadi. Mungkin kalau kita lihat ini seperti Temposcan yang pernah kita bahas ya, TSPC. Itu juga TSPC itu menjalankan produk-produknya dan ada segmen distribusinya. Segmen distribusinya profitabilitasnya rendah sehingga pasti terjadi subsidi silang. Makanya kalau TSPC dibandingkan Sido Muncul nggak itu head gitu, karena segmen bisnisnya itu TSPC dia punya segmen yang lebih lengkap. Sama di Indofood ini INDF ini tidak bisa langsung head to head dibandingkan dengan contohnya seperti Mayora gitu, atau dibandingkan dengan ICBP-nya sendiri, ya itu nggak bisa karena INDF ekosistem bisnis teman-teman, ada subsidi silang di situ. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Rasio likuiditas, kita ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Kita sebetulnya lihat quick rasionya saja sudah cukup oke ya di 128%-an. Jadi kita bisa ketahui rasio likuiditasnya itu relatif rendah. Tapi kita ketahui nih apakah bisa pakai current ratio yang lebih bagus, lebih solid lagi. Sebetulnya bisa juga. Kenapa? Karena INDF hanya membutuhkan waktu sekitar 87 hari itu untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. INDF juga hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk mengubah piutang menjadi kas. Dan INDF punya waktu sekitar 22 hari untuk membayar utang usahanya. Seperti itu. Jadi mau pakai current ratio juga bisa sebetulnya. 180%. Ini cukup bagus ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan ya teman-teman. Di rasio solvabilitas. Rasio solvabilitasnya sebetulnya di tahun 2019 sudah di 77%-an. Sedangkan di tahun 2020 ini naik lagi karena untuk akuisisi Pine Hill ya. Dan secara gradual utangnya juga mulai turun. Kita lihat operating profit dibagi dengan interest expenses-nya juga tidak pernah di bawah 2. Artinya sebetulnya manajemen ini mampu dalam mengelola utang dengan baik. INDF juga punya risiko dari rasio solvabilitas yang relatif moderat, kita katakan moderat ke arah rendah ya teman-teman ya. Karena pandemi COVID sekalipun kemarin juga mereka tidak terganggu. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Di dividend yield. 2013 sampai sekarang ini rutin dalam membagikan dividen. Kalau kita lihat harga sahamnya penutupan setiap tahun ya, ini sebenarnya relatif tidak kemana-mana ya teman-teman ya. Bisa diketahui di range 6 ribuan sampai 7 ribuan saja, 7 ribu, 8 ribu. Nggak kemana-mana, padahal tadi revenue-nya tumbuh, laba bersih tumbuh ya teman-teman ya. Dan kita bisa ketahui kalau di sini bahas dividennya, ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield ini adalah tingkat dividen yang diterima kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang diterima kalau kita beli saham di harga penutupan tahun 2013. Rata-rata dividen yield dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 3,39% per tahun. Dan rata-rata dividen yield aksen yaitu sekitar 3,46% per tahun.
sebetulnya relatif moderat ya teman-teman ya, nggak yang tinggi-tinggi banget juga gitu. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Valuasi, dari sisi valuasi ada discounted cash flow dan juga price brand. Ini tadi menjawab goodwill-nya ya, apakah pantas atau tidak ya, tinggal kita lihat valuasi bisnisnya berapa kan gitu. Valuasi bisnis ini dari discounted cash flow, asumsinya masih sama, cash flow per share ini diganti dengan earning per share. EPS-nya kita gunakan sekitar 890,80 rupiah per lembar. Discount rate sebetulnya 12 bisa, tapi kita gunakan 15 ya, ini angka konservatif gitu. Growth rate-nya sekitar 7,24%, ini juga growth rate yang konservatif karena tadi ekuitas saja tumbuh 10%-an kan gitu. Dan laba bersihnya tumbuhnya kan lebih dari ini, tapi kita hitung growth rate-nya pakai yang konservatif saja 7% dan dapat bertahan 10 tahun ke depan. Growth rate ini pada kondisi yang matang ini nanti di kisaran 5%-an mengikuti pertumbuhan ekonomi dan bisa bertahan setidaknya 30 tahun ke depan. Hasil perhitungannya DCF yaitu sekitar 10.536 rupiah per lembar saham, itu harga valuasi dengan DCF. Yang pendekatannya sudah banyak yang konservatif ini ya teman-teman ya. Sedangkan kalau valuasi dengan price brand, rata-rata PE rasionya sekitar 13,42 dan EPS ya kalau di 890,80 menghasilkan valuasi price brand 11.954 rupiah per lembar saham teman-teman. Jadi bisa diketahui bahwasannya dari dua pendekatan valuasi sebetulnya di range 10 sampai 11.000, ini bahkan hampir 12.000 ya. Ya katakanlah di 11 ribuan itu cukup oke bagi kami. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Sedangkan harga kinerja saham sekarang itu di 6.350. Jadi kalau teman-teman tadi lihat valuasi bisnisnya sebetulnya naik. Kenapa? Karena labanya naik, revenue naik, ekuitas naik, tapi harga 10 tahun itu nggak kemana-mana atau belum kemana-mana ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya sebetulnya ini masih undervalue atau masih layak untuk dikoleksi. Berapa lama sampai ke sana itu kita tidak bisa menjawab. Kalau itu bisa aja 10 tahun ke depan, bisa aja 20 tahun ke depan baru sampai ke valuasi bisnisnya. Itu bukan tugas dari investor atau value investor untuk mengetahui kapannya. Tugas kita itu sebatas mengetahui mana yang bagus, mana yang masih murah, seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Kesimpulannya adalah INDF merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer non cyclical dengan bisnis utama adalah food and beverages atau CPB. Dan INDF ini memiliki neraca yang moderat, kemampuan mencetak laba bersih yang konsisten dengan pertumbuhan moderat ke arah tinggi, arus kas yang positif, dan tingkat dividen yang moderat. Di harga saat ini, kami rasa INDF berada di bawah valuasi bisnisnya. Untuk tindakan akumulasi, tentu investor perlu analisis lebih lanjut dan menyesuaikan dengan modal investasi yang dimilikinya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga pada tim dari Vestok yang sudah membantu terciptanya video ini. Drop di komen bagaimana menurut teman-teman INDF ini, apakah layak atau tidak layak, bagaimana juga kedepannya mengenai INDF prospeknya. Kalau teman-teman ada insight silahkan kita diskusi di komen. Drop juga di komen kira-kira ingin dibahas apa kedepannya. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih dan selamat siang.